Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihil mayamin al-muntajabin. Segala puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah kita berhenti mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah putus-putusnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Semoga kita semua diberi keselamatan oleh Allah dunia wal akhirah, dan kita dapatkan di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Ibu-ibu sekalian yang saya rindui, kali ini sedikit sekelumit saya akan menyampaikan tentang keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta umatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini menambah ilmu pengetahuan wawasan kita, insya Allah. Kalau kita berbicara tentang keutamaan Nabi SAW, tentu tidak akan pernah sama tatkala kita berbicara tentang tokoh-tokoh lain yang manapun di dunia ini. Kadang-kadang tatkala seseorang memuji seseorang, boleh jadi memang orang tersebut pantas dipuji, sehingga yang dipuji itu mendapat penghormatan. Namun kadangkala seseorang memuji seseorang yang lain, padahal orang tersebut tidak pantas untuk dipuji. Ini menunjukkan yang memuji adalah munafik. Namun berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu beliau adalah sosok yang paling agung, makhluk pilihan Allah. Beliau adalah Nabi terakhir yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita menyebut keutamaannya, kita memujinya, tidak menambah kemuliaannya, karena beliau sendiri sudah sangat-sangat mulia, menjadi manusia yang teragung, makhluk teragung dari segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda kepada kita bahwasanya beliau ini adalah makhluk yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendidikan yang sangat-sangat sempurna. Beliau katakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah langsung yang mendidikku, maka aku mendapatkan sebaik-baik pendidikan. Kita tahu pakar-pakar pendidikan mengatakan bahwasanya ada 4 hal atau 4 perkara yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu kedua orang tuanya, keluarga, lingkungan, sekolah, atau buku bacaannya. Semua itu tidak menyentuh pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Orang tuanya tidak meninggalkan warisan kecuali beberapa ekor kambing dan unta, dan harta-harta yang tidak mempunyai nilai yang tinggi. Dan beliau terlahir dari masyarakat yang boleh jadi bisa dikatakan hampir-hampir belum tersentuh dengan peradaban. Namun subhanallah, para ilmuwan yang objektif semua mengatakan bahwa beliau sosok pribadi, tokoh yang sangat mengagumkan. Bahkan beliau berada di puncak kejayaan keagungan yang belum pernah dirasakan atau dimiliki oleh manusia manapun di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pernyataan kepada seluruh manusia hambanya dengan mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Allah telah meninggikan sebutanmu, maka tidak akan ada manusia yang lebih agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan kita tahu dari milieu yang boleh dikatakan terkebelakang. Namun beliau berjaya mengalihkan masyarakat
penyembah berhala, yang penuh permusuhan, kebencian, menjadi masyarakat penyembah Allah yang memiliki nilai-nilai luhur sehingga mampu meruntuhkan dua kekuasaan besar waktu itu, dua adidaya, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kita tidak mungkin mampu untuk menyebut seluruh keutamaan Nabi SAW dengan secara sempurna, ya, tentang kepribadian beliau dengan secara sempurna, karena kita tidak akan pernah bisa menyampaikannya dengan sempurna. Namun sekelumit dari keutamaan beliau yang menonjol sekali, yaitu sifat rahmat dan kasih sayang beliau yang tampak, yang jelas dilihat dan disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya, khususnya rahmat kasih sayangnya. Beliau pernah mempercepat sholatnya karena mendengar suara anak kecil menangis. Beliau pernah menegur seorang ibu tatkala merampas anaknya dari pelukan Nabi. Tatkala itu sang ibu memberikan anaknya kepada Nabi untuk Nabi mendoakan anaknya. Tatkala Nabi mengambil anaknya, memeluk anaknya, tiba-tiba anak itu buang air kecil dan membasahi jubah Nabi. Dengan cepat ibu itu mengambil, merampas anaknya dari pelukan Nabi SAW. Nabi berubah wajahnya, selalu menegur ibu tersebut, "Kenapa kau rebut anakmu dari pelukanku?" dengan keras dan kasar. Sang ibu menjawab, "Ya Rasulullah, dia telah mengeluarkan air seninya, dia kencing mengotori jubahmu." Nabi menjawab, "Yang kotor ini bisa dicuci dengan air. Kalau luka di luar bisa kau obati, tapi kau telah menggoreskan di hati anakmu sifat keras dan kasar." Ini bagian daripada kasih sayang rahmatnya Rasulullah SAW. Dan kasih sayangnya itu bukan saja kepada umatnya, tapi kasih sayang itu tampak meskipun terhadap lawan-lawannya. Setelah perang Badar, tawanan-tawanan yang begitu banyak diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk dibunuh. Rasulullah menolak itu, dan Nabi mengatakan, "Aku akan meminta dia untuk sebagai tebusan bagi diri mereka. Bagi yang tidak mampu menebus dirinya, akan kita manfaatkan yang bisa membaca, mengajari sahabat-sahabat yang tidak bisa membaca, yang bisa menulis akan mengajari sahabat-sahabat untuk bisa menulis." Bahkan pada suatu saat, tawanan-tawanan Yahudi dari Bani Quraisyah ditawan di suatu tempat terbuka karena tiada tempat untuk tawanan waktu itu. Ketika itu cuaca sangat panas, di bawah terik panasnya matahari. Nabi SAW dengan penuh kasih sayang dan kelembutannya memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk memberi kesejukan kepada tawanan-tawanan tersebut. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? "La tajma'u alaihim harra hadzal yaum wa harras silah, qayyiluhum hatta yabrudu." Wahai sahabat-sahabatku, jangan biarkan mereka berada di bawah panas teriknya matahari dan panasnya senjata atau pedang. Berilah mereka kesejukan agar mereka mendapat kesejukan. Carilah tempat yang lebih teduh supaya mereka mendapatkan kesejukan. Inilah salah satu rahmat yang ditunjukkan Rasulullah SAW meskipun terhadap musuh-musuhnya. Ibu-ibu sekalian, demikian juga Allah memuji Sayyidina Imam Ali Karamah Wajah yang telah memberi makan tawanan, meskipun saat itu dia sangat butuh dengan makanan itu. Ibu-ibu sekalian, dunia ini menyepakati, ya, dunia baru menyepakati pada tahun 1907
dan Kesepakatan Jenewa pada tahun 1927 dan tahun 1949 untuk tidak boleh menyiksa tawanan. Namun kenyataannya sampai saat ini masih saja kita dapat mendengar, melihat betapa pelanggaran-pelanggaran itu masih tetap terjadi. Islam sudah lebih dulu Nabi mengajarkan kepada umatnya seluruhnya untuk tidak boleh menyiksa tawanan. Dan Rasulullah SAW kasih sayangnya itu, rahmatnya, bukan saja terhadap manusia, sahabat, umat, dan juga terhadap lawan-lawannya. Kemudian Rasulullah SAW kasih sayangnya itu menonjol sekali juga terhadap para binatang-binatang. Beliau pernah mengatakan agar umatnya tidak menjadi setan tatkala menunggangi tunggangannya. Beliau marah tatkala melihat seekor keledai yang mukanya kelihatan bekas pukulan-pukulan. Beliau marah dan beliau mengajarkan kepada umatnya, sampai tatkala kamu ingin menyembelih sembelihanmu, sembelihlah dengan pisau yang tajam, berilah ketenangan kepada binatang. Kemudian terhadap tumbuh-tumbuhan, Nabi menyampaikan kepada umatnya, berilah hak kepada tumbuh-tumbuhan, jangan kau petik buahnya sampai dia masak di pohonnya. Namun apa yang kita lihat sekarang? Justru kadang-kadang kaum muslimin yang memetik buah-buahan yang belum waktunya, mereka peram, bahkan mereka karbit, mereka langgar semua apa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kasih sayang beliau, jadi meliputi manusia pada umumnya, sahabatnya, bahkan terhadap lawan-lawan beliau. Beliau mengajarkan kepada umatnya hak asasi bagi setiap manusia, binatang, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Subhanallah, kita dapat melihat ya, yang kita lihat sekarang ini justru pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh banyak manusia termasuk kaum muslimin. Beliau mempunyai kekuatan jasmani yang membuat musuh bertekuk lutut, gentar menghadapi beliau. Namun kekuatan itu tidak dia tonjolkan saat dia menjadi pemimpin, dan dalam kepemimpinannya dia tampilkan cinta kasih sayang, rahmatnya, kelembutannya. Dia ciptakan musyawarah penuh kebijaksanaan, keadilan, sehingga menyentuh hati yang muslim maupun yang non muslim. Ini sebagian kecil dari keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah marah-marah, beliau tidak pernah bermuka masam, senyumnya selalu terukir di wajahnya. Beliau sangat jujur dalam ucapan dan sikapnya. Apa yang diucapkannya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Muhammad SAW supaya menjadikan beliau panutan mutlak sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh pada pribadi Nabi Muhammad SAW kamu dapati contoh teladan yang terbaik. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, beliau kalau masuk ke dalam suatu majelis selalu mengucapkan salam terlebih dahulu, dan beliau selalu mengulurkan tangannya terlebih dahulu, dan dia tidak akan melepaskan tangannya sebelum orang lain melepaskan tangannya. Kemudian beliau tatkala dipanggil oleh seseorang, dia akan menoleh bukan sekedar kepalanya, mukanya, tetapi seluruh badannya menoleh kepada orang yang memanggilnya. Begitulah akhlak beliau, begitulah kasih sayang beliau terhadap umat-umatnya dan terhadap sesama manusia. Maka tatkala bersalaman itu, dia mengulurkan tangannya, dia tidak pernah merasa kalau dia lebih mulia dari semua. Dia katakan, tatkala dua orang mukmin bersalaman, maka tercurahlah 70 rahmat. Maka Allah akan memberikan 69 rahmat
bagi yang lebih dulu mengulurkan tangannya. Mari kita menyontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tahu dalam syair-syair qasidah Maulid, ya, beliau disebut idza da'ahul miskina ajaba, idza da'ahul miskinu ajaba ijabatan muajjala wa wal abbu syafiqur rahimu lil bil yatimi wal armala. Nah, beliau kalau seorang memanggilnya, ada orang kaya, ada orang bangsawan, ada pemuka, ada orang miskin, dia akan lebih cepat memenuhi panggilan orang yang miskin ketimbang orang yang kaya ataupun orang yang dikatakan bangsawan sekalipun. Nah, dialah bapak yang penuh kasih sayang terhadap yatim dan armalah. Itulah sekelumit ya, keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita contoh, bukan mungkin, yang harus kita contoh pelan-pelan, sedikit demi sedikit, agar kita menjadi umat yang diakui insya Allah di hari kemudian nanti, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, dan menjadikan beliau sebagai puncak segala teladan bagi umat manusia dan umat muslimin pada khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.